Assalamualaikum Pak PJ Bupati Seluma. Jadi setelah menjadi PJ ini seperti mana Pak untuk di Kabupaten Seluma ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur kita pada Allah atas limpah rahmat kepada kita eh, sesuai dengan yang dimanakan oleh pemerintah ya kepada kami sebagai PJS Bupati Seluma lebih kurang 2 bulan ya. Ini dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang di mana dalam rangka pilkada serentak. Selama kampanye ya, baik itu gubernur, baik itu bupati, wali kota, dia harus cuti di luar tanggungan negara. Nah, ketika demikian harus ada pejabat yang mengisi selama 2 bulan tersebut sesuai dengan aturannya. Nah, kebetulan Seluma ini bupatinya mencalonkan, wakilnya mencalonkan, maka harus diisi oleh PJS ya, yaitu pejabat dari provinsi ya, pejabat apa itu yang memenuhi syarat. Nah, harapan saya sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kami, salah satunya itu menjaga stabilitas agar berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten Seluma. Misalnya tentang pelayanan publik ya, bagaimana itu rumah sakit melayani tentang kesehatan masyarakat ya, bagaimana tentang dinas penanaman modal dan perizinan terpadu ya, itu semuanya itu harus berjalan dengan baik di bidang pendidikan, di bidang pelayanan perpustakaan ya, tadi saya katakan pelayanan kesehatan ya, semuanya harus berjalan ya di kecamatan-kecamatan berjalan dalam rangka pencapaian visi masing-masing institusinya dan juga tadi pelayanan masyarakat, sehingga nanti dipastikan walaupun kita pesta demokrasi ada proses kampanye, tapi dipastikan agar roda pemerintahan berjalan dengan baik. Itu yang paling utama. Maka apa yang kami lakukan salah satunya ya berkoordinasi ya dengan Prokopinda ya, dengan Pak Sekda, kita rapat dengan asisten, para kepala UPD, dan yang rutin saya lakukan itu ketika tidak ada agenda yang memang katakan sudah mendesak saya selalu katakan melakukan pembinaan lah ya, pembinaan ataupun diskusi lah ya kepada seluruh PD. Alhamdulillah waktu yang lalu saya sudah ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Saya melihat bagaimana kunjungan perpustakaan, inovasi-inovasinya ya luar biasa, saya lihat bagus sekali. Tadi barusan hari ini ya saya ke Dinas Penanaman Modal ya dan pelayanan terpadu satu pintu ya. Nah, saya melihat jenis-jenis layanannya bagus, terus apa itu ASN-nya smart ya, motivasinya tinggi. Saya lihat saya apel tadi 100% saya katakan hadir. Yang hadir itu satu orang karena sakit ya, dan ibu yang satu lagi hamil. Semuanya hadir. Ini luar biasa saya katakan kan. Dan mereka punya visioner apa. Bahkan kebetulan saya juga hadir beberapa waktu yang lalu ke Jakarta, diundang oleh Menpan RB beberapa bupati, maksudnya kabupaten yang mendapatkan terpilih untuk pelayanan digital. Nah, Seluma salah satunya bersama Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu. Nah, di sana bagaimana nanti ya kita khusus Kabupaten Seluma dan juga mungkin seprovinsi Bengkulu itu pelayanannya cepat ya dengan digital tadi. Orang mau misalnya mau bikin KTP misalnya, itu bisa dari rumah saja dia. Ada aplikasinya, ada apa udah. Nah, ini memberikan sebuah pelayanan yang cepat, akurat dan memang optimal gitu. Nah, ini menjadi sebuah komitmen kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, di dalam proses pilkada serentak ini merupakan sebuah amanat undang-undang ya, serentak berarti se-Indonesia. Nah, tentunya tahapan-tahapan pilkada itu berjalan dengan baik. Ya, hari ini juga barusan tadi kita di Mapolres Seluma ya, ada deklarasi pilkada damai ya, pilkada serentak yang damai itu diikuti oleh seluruh komponen
baik itu Forkopimda, seluruh partai politik, LO dari calon, dari unsur masyarakat, dari ormas, ya ini menjadi sebuah komitmen. Tadi selesai aja. Nah salah satunya kita harus berkomunikasi, harus sinergis dengan stakeholder yang ada agar proses pilkada ini damai. Dan alhamdulillah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wakapolres tadi ya, dan KPU, kita kondusif sekali. Ya betul, demokrasi, pesta demokrasi itu terasa benar gitu. Ya selama ini ya, katakan tidak ada gesekan-gesekan. Ya, meskipun ya pasti adalah salah komunikasi apa, tapi semuanya bisa terkondisikan dengan baik. Nah, ini Seperti tokoh-tokoh masyarakat ya, tadi hadir semua ya Pak betul. Bupati ya. Ya, ada ketua MU, ya ketua-ketua ormas Islam. Nah, untuk kapasitas yang memang sesuai undangan hadir semua, ya dari Kesbang, ya semuanya hadir. Nah, ini menjadi sebuah modal. Nah, jadi saya rasa 2 poin itu tugas utama kami diberikan amanah sebagai PJS Bupati, ya saya diberi amanah sebagai PJS Bupati Seluma. Terakhir nih Pak PJ Bupati Seluma, jadi memberikan sedikit harapan bahwa Kabupaten Seluma itu masyarakatnya itu adalah mencintai demokrasi, pesta demokrasi yang cinta damai. Jadi buat masyarakat seluruh Kabupaten Seluma ini seperti mana itu Pak Bupati supaya mereka Siap. tahu. Ya sebelum saya jawab itu, ya saya tambahkan juga. Setelah saya beberapa minggu di sini, saya melihat ya Kabupaten Seluma ini memiliki potensi yang luar biasa. Ya memiliki sumber daya alam, ya sumber daya manusianya, ya hasil pertaniannya, hasil perkebunannya, bahkan hasil pertambangannya, kelautannya, ya perdagangannya, semuanya potensi luar biasa kalau saya lihat. Nah kita bersyukur ya bupati-bupati Seluma sebelumnya Pak sudah memaksimalkan itu, ya terus dilanjutkan berikutnya. Menurut saya luar biasa. Seluma saya lihat udah bagus dan nanti ya terus dilanjutkan, ya terus diteruskan oleh para generasi berikutnya atau pemimpin berikutnya yang mungkin nanti diberi amanah ya untuk membangun Seluma yang menurut saya luar biasa, ya potensi yang ada semua. Insya Allah sama juga kabupaten yang lain di Bengkulu ini juga potensinya juga luar biasa, hanya beda-beda yang diunggulkan mungkin kan begitu. Kayak di Kaur mungkin pariwisata pantainya, ikannya itu luar biasa saya lihat. Jadi semuanya saya tambangnya apa. Nah ini yang saya sampaikan, sehingga bersyukurlah kita saudara-saudaraku semuanya di Kabupaten Seluma khususnya ini kita memiliki Seluma ini. Nah kaitan dengan ini tentang kondisi masyarakat Seluma, menurut saya sangat luar biasa sekali. Ya gotong royongnya, keramah tamahannya, yang jelas mereka mencintai persatuan dan kesatuan. Ya saya melihat itu penuh motivasi mereka, dan ini sebuah hasil perjuangan dari perjuangan bangsa kita, para pendahulu, dan ini menurut saya harus dipertahankan. Untuk itu ya saya mohon dukungan, mohon masukan kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Seluma secara khusus dan Provinsi Bengkulu umumnya, karena kami butuh masukan, butuh support ya tadi agar memberikan sebuah manfaat untuk Kabupaten Seluma, dan kami juga mendapatkan sebuah pengalaman ya dalam katakan diberi amanah untuk memimpin sementara ya PJS sementara Bupati Seluma ini. Yang jelas hebat ya, Seluma harus maju, harus berkembang sehingga nanti akan lebih baik ke depannya. Artinya potensi di Seluma ini cukup banyak sekali ya, dari pertambangan termasuk pertanian gitu. Potensinya sangat bagus juga ya Tadi Pak. saya katakan perkebunannya. Ya tadi saya katakan beberapa waktu yang lalu saya bersama Pak Sekda
kepala cabang BPJS Rumah dan beberapa perusahaan-perusahaan yang besar katakan yang baru diundang itu kalau nggak salah 8 perusahaan ya, hadir langsung beberapa JM-nya langsung. Jadi mereka komitmen waktu BPJS mengatakan agar masyarakat yang tidak mampu di sekitaran perusahaan itu berdomisili itu kalau bisa dibantu ya dari perusahaan BPJS-nya ya untuk bayar iuran bulannya. Tapi semuanya kan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pastikan begitu. Nah, jadi ini contoh kolaborasi kebersamaan pihak-pihak pemilik perusahaan ya, pemodal yang ada di Seluma dengan pemerintah. Yang endingnya untuk kesejahteraan masyarakat. Eh, Pak ini Pak PJ Bupati Seluma, ini kan Bapak ini kan artinya PJ itu kan pejabat sementara, nggak akan lama. Yang kira-kira itu untuk memajukan perekonomian Seluma ini, yang diketahui Bapak yang sudah menjabat ini sebagai Bupati PJ ini, nilai potensi yang harus seperti investor yang harus kita untuk di Seluma ini seperti apa yang bisa mengangkat perekonomian Seluma ini. Ini terakhir Pak, biar masyarakat Seluma ini kaya-kaya lah Pak, gitu loh. Jadi begini, ya sebenarnya kami tidak jauh melangkah seperti itu, ya karena kewenangan dan memang sebagai pejabat sementara tadi dengan waktu yang sangat singkat itu, tapi ya paling tidak kami mempertahankan kondusivitas ya roda pemerintahan pelayanan masyarakat ini minimal sama dengan ya Pak Bupati yang saat ini lagi lagi katakan cuti tadi. Nah itu paling tidak. Nah, syukur-syukur kami memberikan motivasi ya kepada stakeholder para OPD dan masyarakat semua. Itu ya, ada kalau masalah investor tadi ya, kalau memang 2 bulan ini ada tahapan, ada memang investor masuk, ya itu sesuai dengan kewenangan tadi dinas DPM ya, yaitu dinas perizinan tadi itu udah jalan, saya rasa udah bagus ya. Tidak lebih dari itu ya Adinda, kita menjalankan amanah ini ya secara maksimal, secara ikhlas dan secara apapun dengan motivasi, saya rasa itu. Oke, Pak Bupati, ya. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum Pak Ya. Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.